tentang kritik dulu ya. Sebenarnya menurutku kritik tuh bukan hanya bagian daripada hak deh, tapi bagian daripada kewajiban sebenarnya daripada rakyat. Contoh kayak gini deh, kalau lu lagi ada masalah sama istri, yang paling parah lu lakukan ke istri ngapain? Pasti harus ngomong sih sebenarnya. Kalau gue sih pasti harus. Gue sebenarnya nggak suka sama lo gini-gini. Tapi yang lu lakukan realnya apa? Gue yang paling menurut istri lu yang paling nggak enak? marah pasti lah. Marah ngapain sayang? Gue sih pasti ngamuk. Gue marah, ngamuk, dan ngomong pasti. Oh berarti lu termasuk suami yang baik, serius? Oh ya? Serius? Karena gue pasti nggak akan ngelakuin lebih dari itu ya. Daripada tidur di sofa. Karena gini, contoh ya, Yeah. aku sama istriku ya, Yeah. Menurut istriku yang paling gak enak bagi dia adalah silent treatment. Oke. Iya kan? Kalau lo masuknya silent treatment. Karena aku sebagai laki-laki, ketika misalnya contoh ya, ketika aku lagi nggak enak, daripada kita marah dalam tanda kutip sesuatu yang parah atau main tangan, nauzubillah, yang mudah-mudahan jangan ya. Jangan sampai lah ya. Kita diam kan ya. Tapi diam ini adalah ternyata hukuman paling tinggi. Dia sering kali bilang gini, lebih baik kamu marah aja deh, udah marahin aku aja gitu. Oke. Udah kamu marah aja nggak apa-apa, yang penting selesai. Tapi paling nggak kamu ngomong gitu maksudnya. Karena betul, yang paling orang nggak peduli itu adalah ketika dia sudah diem. Jadi ketika dia nggak peduli itu justru adalah sebuah hukuman yang paling berat menurutku. Di agama juga sama. Di dalam Islam dikatakan sama Rasul, bentuk siksaan Allah paling besar adalah ketika Allah diemin hambanya. Ya. Ketika hambanya kayak dibiarin, udah terserah kamu aja deh. Mau apa terserah pokoknya dibiarin aja. Nah, sama kayak rakyat ke pemimpinnya menurutku ya. Itu adalah kalau dia sudah diem itu justru bahaya banget. Karena berarti dia benar-benar nggak peduli dengan apapun yang dilakukan. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin menurutku adalah selalu harus siap untuk dikritik. Betul. Contoh kayak gini ya. Jangankan kita punya rakyat, resiko pekerjaan. Kita nyetir aja. Kalau kita sudah megang setir, itu berarti sudah siap untuk dikritik. Abi, jangan terlalu kenceng, gitu kan ya. Sebelah kiri. Gua lihat. Sebelah kanan. Gua lihat. Entah itu dari dalam yang ikut atau yang dari luar. Dari luar. Dalam dan luar. Karena kita yang megang setir. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau santai, nggak dikritik, duduk di belakang. Betul. Nah ini berarti kalau kita udah siap megang setir, kita harus siap dikritik. Nah berarti itu adalah yang pertama-tama. Nah kalau kita lihat kritiknya itu sendiri misalnya, berapa banyak yang tulus atau berapa banyak cuma sekedar kayak yang penting dia katarsis ya katanya ya, supaya dia nggak stres aja. Menurutku sih yang tulus di antara seluruh kritik-kritik itu ya 40% kayaknya udah maksimal sih. Ya, berarti sebanyak itu misalnya 100%. Di antara mereka yang benar-benar kasih solusi, benar-benar misal tulus, mungkin sekitar 40%. Berarti 60% mungkin ya bisa diabaikan sebenarnya. Dan itu berlaku bagi hidup kita juga sama. Betul. Bahkan kalau hidup kita, menurutku ya, itu bisa difilter lagi. Di antara 40% yang benar-benar ngeritik kita itu, kita bisa pilih ya yang 60% ya sekedar haters lah. Tapi yang 40% kita bisa pilih, dia sayang kita atau enggak. Kalau aku baginya bukan hanya sayang, tapi orang tua, guru, sama satu lagi adalah yang ngasih kita makan. Nah, berarti kalau 3 ini kita dengerin. Betul. Tapi kalau yang lain mohon maaf nih.